puasa, tapi puasanya mereka itu tidak makan makanan yang dia asalnya ada rohnya. Nabi Daud sudah berpuasa, bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika perahunya bersandar di gunung gunung Judi di situ kemudian Nabi Nuh alaihissalam sudah berpuasa. Maka pantas kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Jadi puasa ini dikenal oleh semua agama. Tidak ada agama yang lahir di dunia ini, baik agama itu dari langit maupun dimunculkan dari bumi, yang tidak mengenal puasa. Maka bagian dari keagungan Ramadan adalah karena kita ini di bulan ini diwajibkan berpuasa. Yang kedua, diagungkannya Ramadan karena di dalam Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari ibadah dia 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak dan Ibu? 83 tahun. Kalau kita menemui Ramadan ini 11 tahun, berarti kita sudah punya 1179 tahun beribadah. Maka jangan heran kalau dalam hadis yang lain disebutkan, kita ini umat Muhammad itu umat yang terakhir, tapi masuk surganya itu paling pertama. Kenapa? Karena banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kebaikan itu antara lain terletak di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat, maka kita lihat sekarang kebahagiaan orang kaum muslimin menyambut Ramadan itu umumnya di awalnya. Kita lihat Bapak dan Ibu, di masjid-masjid sekitar kita, di Citra Endah ini ada kurang lebih 19 masjid. Itu semuanya melober. Tapi lihat sekarang, melober apa tidak? Tidak sama sekali. Bahkan satu masjid pun diisi soft laki-laki dan soft perempuan masih ada sisanya. Kenapa bisa begitu? Itu karena sebenarnya kaum muslimin secara umum dalam menghadapi Ramadan, dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa dikategorisasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, Rabbani, orang-orang yang mengagungkan Tuhan. Siapa mereka ini? Mereka inilah orang-orang yang menyadari bahwa keberadaan dirinya itu adalah untuk menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Menyembah Allah itu dengan beribadah. Bagaimana bentuk ibadahnya? Ada ibadah yang sudah ditentukan waktunya, ditentukan caranya, ditentukan semua ketentuannya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ada juga ibadah yang di luar itu. Yang di luar itu jauh lebih banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berbicara mengenai ibadah yang wajib tadi, Allah selalu menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang Islam diwajibkan zakat, Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Tapi giliran ibadah ini adalah ibadah sosial, ibadah hubungan antara manusia dengan yang lain, Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhannas. Contoh, orang semua manusia termasuk orang muslim diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan makanan yang halal. Apa ayatnya? Ya ayyuhannas kulu. Yang mana? Halalan thayyibat, yang halal dan yang baik. Kalau kaitannya dengan hubungan antar manusia, bagaimana kita harus saling tolong menolong, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita harus menutupi keburukan yang dimiliki oleh orang lain, bagaimana kita harus menjalin kerjasama yang profesional, karena profesional itu bagian dari syariat agama. Maka semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata ya ayyuhannas, tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena kalau sistem itu dilakukan oleh orang yang tidak beragama pun, maka sistem itu akan menguntungkan mereka. Maka yang Rabbani ini adalah orang-orang yang mengetahui posisi dirinya.
Sehingga yang dilakukan oleh dia bukan hanya yang wajib, sholat, zakat, tidak hanya itu, tetapi yang dilakukan oleh dirinya itu yang sunnah itu menjadi wajib bagi dirinya. Kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu dalam satu hari beristighfar paling sedikit itu 100 kali. Apakah Rasul perlu menghapus dosanya? Tidak. Istighfarnya Rasul di situ bukan istighfar seperti kita yang banyak melakukan dosa kemudian kita beristighfar. Tetapi istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ adalah istighfar dalam arti ibadah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu kalau ibadah, kemudian dia ngerasa, ini kewajiban saya, itu baru tingkatan yang pertama. Kalau dia sudah meningkat yang kedua, saya melakukan ibadah karena memang supaya saya ini bersinergi dengan alam. Alam itu semua tunduk pada Allah. Bumi, langit, pohon, binatang, semuanya tunduk pada Allah. Jangan dikira pohon yang diam ini tidak mendoakan orang-orang yang berpuasa. Pohon-pohonan, bumi yang kita injak, ini mendoakan orang-orang muslim. Maka kalau ada satu orang muslim meninggal dunia, dia itu orang yang soleh, buminya itu menangis. Ya Allah, orang itu tidak lagi bersujud di tempat saya. Sebaliknya, kalau orang itu adalah orang ahli maksiat, maka bumi ini bergembira. Binatang semuanya bergembira karena binatang ngerasa bahwa yang biasa nendangin dia sekarang sudah nggak ada. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa bumi juga punya bahasa. Alam semesta juga punya bahasa, cuman kita tidak mengetahui bahasa. Bahasa itu diberikan oleh Allah kepada dua orang. Satu Sulaiman, satu ayahnya. Maka orang-orang yang Rabbani ini, orang-orang yang di luar puasa maupun di dalam bulan Ramadan, itu ibadahnya memang sudah luar biasa. Yang kedua, kelompok yang kedua ini kelompok kita banyaknya. Kelompok yang kedua ini Ramadhani atau Romdoni. Ada nggak yang namanya Pak Romdoni? Romdoni ini pengagung Ramadan. Begitu Ramadan datang, dia tahu ini orang pemasaran ini, jadi dia tahu kapan diskon, kapan ada sale, kapan ada macam-macam, sehingga dia manfaatkan penuh itu Ramadan. Tetapi nanti begitu Ramadan lewat, hubungan dia sama kawannya sudah tidak seindah di Ramadan, sudah tidak sehalus Ramadan, sudah dia tinggalkan semua yang Ramadan. Kalau Ramadan dia sholat dengan puasa, di luar Ramadan, pertama di bulan pertama sholatnya kagak, nanti setelah itu sholatnya lewat semuanya. Ini adalah orang-orang yang pengagung Ramadan. Kata para ulama, kalau engkau mengagungkan Ramadan, Ramadan 14 hari lagi akan habis. Maka yang harusnya engkau agungkan adalah pemilik Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, Ramadan ini diwajibkan kita berpuasa selama 30 hari. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini terbawa nanti di luar bulan Ramadan. Sholat yang kita lakukan, mari kita bawa di luar Ramadan. Puasa yang kita lakukan di siang hari, mari kita lakukan. Oleh karena itu, dalam puasa itu yang dituntut oleh Allah bukan sekedar kita nahan lapar dan dahaga, bukan. Tetapi tahanlah juga syahwatmu, tahanlah keinginan-keinginan burukmu, sesuaikanlah hawa nafsumu itu tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika engkau ikuti perintah Allah dengan menahan syahwat, maka nanti Allah akan menjagamu, menjaga fisikmu itu dari api neraka. Kalau engkau jaga lidahmu untuk tidak berpuasa sembarangan seperti yang engkau lakukan di luar Ramadan, maka lidahmu itu nanti baunya luar biasa wanginya. Engkau jaga tanganmu, engkau jaga kakimu untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang buruk. Sebenarnya itu adalah hiasan bagi kamu nanti dalam kehidupan di akhirat. Maka yang kedua ini Ramdhani, orang-orang yang hanya mengagungkan Ramadan. Yang ketiga, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ini adalah syaitanal ins, orang
yang setan itu sudah betul-betul masuk ke dalam dirinya. Maka kita lihat di berita-berita TV, kalau Lebaran mau datang, itu yang namanya pencurian, yang namanya perampokan, yang namanya yang lain-lain itu meningkat. Dari mana bisa meningkat? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadisnya mengatakan, Rasul mengatakan, itu setan-setan dibelenggu. Setan memang dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Tapi manusia dengan hawa nafsunya sendiri, yang dia itu sudah dikuasai setan, sebenarnya dia jauh lebih canggih dari setan. Maka setan kepada orang-orang yang ketiga ini, orang-orang yang syaitonal ins, yang setan itu sudah masuk dalam dirinya, setannya sudah pensiun. Kenapa setan pensiun? Karena orang ini perilakunya sudah melampaui kreasi yang dilakukan oleh setan. Begitu ada hal-hal yang baru, manajemen baru, dia punya cara untuk mengalahkannya. Sehingga orang-orang yang kelompok yang ketiga ini tidak pernah merasa hatinya itu bahwa ini Ramadan dengan bulan di luar Ramadan berbeda. Tidak pernah dia melihat hatinya itu, dirinya itu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sudah luar biasa pada dirinya. Yang dia lihat hanya dia harus yang untung. Yang dia lihat, dia harus lakukan apa saja semaunya. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mendolimi dirinya sendiri, barang siapa mendolimi dirinya sendiri dengan tidak beribadah kepada Allah, mendolimi orang lain dengan merugikan perbuatannya itu kepada orang lain, maka orang itu pada hakikatnya sama dengan mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang berbuat dolim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat ataupun lambat. Cepat itu bisa ada di dunia, lambat itu nanti bisa di akhirat. Maka atas dasar ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin semua menjadi yang pertama, Rabbani, pengagung ketuhanan. Karena kalau kita bisa menjadi orang-orang Rabbani, ibadah yang kita lakukan setiap saat itu, pada saatnya nanti kita diberikan umur tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pikun, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahalanya tetap diberikan kepadanya. Kenapa? Lahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga jangan heran kalau ibu-ibu ketika bulan Ramadan berhalangan, kemudian dia tidak puasa karena dia sudah biasa sholat, dia biasa sholat malam, dia biasa puasa, maka ketika dalam keadaan berhalangan itu semua pahala yang diistiqomahkan itu tetap diberikan kepadanya. Maka atas dasar ini, Bapak dan Ibu, rahmatnya Islam itu luar biasa. Sehingga kalau kita harus membuka hati kita, kita akan mendapatkan rahmat yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat bagi kami secara pribadi dan kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa sultani. Allahumma barik lana fi majlisina hada wa barik lana fi usratina wa barik lana fi mujtama'ana wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma stajib du'ana, Allahumma stajib du'ana, Allahumma stajib du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami, bagi kita semua di dalam mengamalkan ibadah di Ramadan maupun di luar Ramadan. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.